Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat pastel dengan isian rogut keju. Berbeda dengan resep kulit pastel pada dua video yang sudah saya share sebelumnya dengan permukaan kulit mulus. Kali ini saya akan membuat kulit pastel dengan permukaan beruntusan. Dengan isian rogut keju akan menambah cita rasa pastel ini semakin spesial. Dan untuk menikmatinya bisa hanya dengan cabai rawit segar saja. Namun jika suka dengan saus kacang atau saus cabai, resepnya sudah ada di video sebelumnya. Yuk langsung saja saya akan membuatnya. Dan berikut adalah bahan yang saya pergunakan. Pertama, ada kentang yang sudah saya kupas dan saya potong-potong bentuk dadu. Kemudian saya rendam air supaya tidak berubah warna. Ada wortel yang juga saya potong-potong bentuk dadu sama dengan kentang. Kemudian ada ayam yang sudah saya rebus hingga empuk dan matang, lalu saya suwir-suwir. Selanjutnya ada bawang putih yang saya potong-potong kemudian saya cincang kasar. Ada bawang bombay juga saya potong-potong dan saya cincang kasar. Proses selanjutnya kita panaskan minyak goreng dan tumis bawang putih. Masukkan juga bawang bombay, tumis hingga kedua bawang harum dan layu. Masukkan wortel dan ratakan. Lalu tambahkan air dan masak hingga wortel setengah matang. Kemudian tambahkan kentang dan daging ayam yang sudah disuir-suir. Lalu ratakan dan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Ada gula pasir, garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan pala yang saya parut. Kemudian aduk dan ratakan. Boleh ditutup untuk proses mematangkan lebih cepat. Setelah ragutnya seperti ini, kita tunggu hingga airnya menyusut. Boleh kita buka tutupnya sambil kita aduk-aduk sampai agak kering dan tidak ada airnya lagi. Silahkan tes rasa jika ada bumbu yang ingin ditambahkan. Nah, setelah tidak ada airnya lagi, kemudian kita tambahkan terigu dengan cara kita taburkan di atasnya. Tidak perlu dilarutkan dengan air, karena fungsi terigu di sini hanya untuk merekatkan saja. Dan jangan memasukkan terigu ketika masih terdapat air, karena akan membuat rogut terlalu lembek dan basah, yang kurang bagus untuk isian pastel. Ini saya menambahkan keju parmesan dan keju cheddar parut untuk membuat rasa rogut ini lebih spesial. Namun ini opsional ya, bisa di skip dan berhenti memasak pada proses setelah menambahkan tepung terigu. Sebenarnya tanpa menambahkan keju, rogut ini rasanya sudah enak. Jadi silahkan disesuaikan kembali dengan selera masing-masing. Nah, ini rogut keju sudah matang dan setelah dingin siap untuk dijadikan isian pastel dengan menambahkan potongan telur rebus. Nah, selanjutnya kita akan membuat kulit pastel dan berikut adalah bahan yang saya pergunakan. Pertama, campur semua bahan kering, ada tepung terigu dan tepung tapioka, kemudian MSG, garam, dan bawang putih bubuk. Kemudian ratakan dengan menggunakan tangan. Lalu tambahkan coarse fat dan margarin.
Di sini margarin tidak saya lelehkan, namun langsung saya campurkan dengan tepung terigu bersama dengan korsvet hingga teksturnya berpasir. Boleh sambil digesek-gesek dengan telapak tangan supaya bisa merasakan tidak ada lagi korsvet atau margarin dengan gumpalan yang besar-besar. Selanjutnya tambahkan minyak goreng. Di sini untuk lemaknya saya kombinasikan dengan minyak goreng. Lalu tambahkan telur sesuai takaran resep. Jika 1 kg tepung menggunakan 1 butir telur, maka ketika di sini kita hanya membuat setengah kilogram tepung, jadi kita pergunakan separohnya saja. Setelah tercampur semua dan berbentuk butiran seperti ini, baru kita tambahkan air secara bertahap. Kemudian kita aduk pelan dan ringan saja, jangan diremas atau diuleni dari awal. Jika adonan sudah mulai menyatu, baru kita uleni secara perlahan. Dan pemberian air bisa melalui tangan supaya bisa merasakan dan tidak kelembekan. Dalam resep pastel dengan kulit beruntusan ini, penggunaan air lebih banyak dibandingkan dengan resep kulit pastel mulus pada video sebelumnya. Nah, ini adonannya sudah menyatu. Tidak perlu terlalu kalis, hanya cukup menggumpal rata. Yang penting sudah tidak terdapat tepung yang kering. Di beberapa bagian adonan masih terlihat titik-titik putih. Namun ini tidak masalah, karena akan kita haluskan pada proses berikutnya. Kemudian adonan kita bungkus dengan plastik dan biarkan selama kurang lebih 30 menit supaya adonan lebih rileks. Selanjutnya akan saya giling menggunakan alat penggiling pasta. Namun sebelumnya akan saya bagi menjadi beberapa bagian supaya lebih mudah masuk ke dalam gilingannya. Dan untuk sisa adonan ditutup kembali supaya tidak kering. Nah, caranya adonan kita pipihkan terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk masuk ke dalam gilingannya. Saya mulai dari ukuran yang paling tebal dulu hingga ke ukuran yang lebih tipis. Lakukan seterusnya dan ulangi beberapa kali hingga adonan halus. Dan silahkan disesuaikan dengan alat yang dipergunakan, karena biasanya beda merek alat, beda juga nomor ketebalannya. Untuk ukuran ketebalan terakhir, jika diukur menggunakan penggaris, yaitu setebal 2 mm sampai 1 mm. Setelah adonan halus, kemudian saya cetak menggunakan cetakan dengan diameter 10 cm. Dan untuk lebihan adonan, bisa kita satukan kembali untuk kita proses ulang. Proses selanjutnya adalah mengisi adonan dengan bahan isian yang sudah kita masak tadi. Sebelum diisi, saya gilas kembali untuk mendapatkan bentuk kulit memanjang. Untuk isian rogut keju, saya juga melengkapinya dengan potongan telur rebus. Beri isian secukupnya, lalu lipat dan satukan dengan ditekan-tekan supaya rapat sambil dilebarkan seperti ini. Untuk adonan yang bagus, ciri-cirinya tidak terlalu lembek juga tidak terlalu kering. Karena jika terlalu lembek, lebih mudah melebar dan kurang bagus ketika dibentuk dan lebih rawan sobek. Pun ketika terlalu kering, adonan akan membal dan sulit untuk dibentuk, sehingga juga mudah sobek. Setelah rapat pada semua tepinya, lalu cubit dan pilin. Nah, seperti ini bentuk pastelnya. Di sini saya akan menggoreng sebagian saja dari pastel yang sudah saya bentuk. Dan sebaiknya untuk adonan yang sudah dibentuk ditutup plastik seperti ini selama masih menunggu proses membentuk adonan atau menunggu untuk digoreng. Proses selanjutnya adalah menggoreng pastel. Di sini saya menggunakan api yang cenderung besar pada awal menggoreng, ternyata beruntusannya langsung terbentuk.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kulit pastel menjadi beruntusan. Yang pertama, kondisi adonan yang lebih lembab, disebabkan karena adanya penambahan air yang lebih banyak pada adonan, seperti pada resep yang saya pergunakan ini. Yang kedua adalah faktor panasnya minyak. Semakin panas minyak di awal proses menggoreng, semakin cepat terbentuknya uap air yang akan keluar ke permukaan kulit pastel, sehingga muncul beruntusan pada kulit pastel. Dan tips ketika menggoreng pastel supaya mengembangnya seimbang, karena terkadang ada pastel yang menggelembung besar di satu sisi saja karena tidak mau dibalik. Jadi jangan telat untuk membalik pastel di awal proses menggoreng sebelum terbentuk gelembung besar. Nah, ini pastel dengan beruntusan kecil-kecil. Hasil seperti ini karena adonan kulit saya gilas lebih tipis, tertutup plastik lebih lama sehingga permukaan kulit pastel lebih lembab, dan saya goreng ketika minyak sudah panas. Dan ini pastel dengan beruntusan bentol-bentol lebih besar. Karena adonan kulit saya gilas lebih tebal dan langsung saya goreng selesai dibentuk dengan panas minyak sedang. Dari segi cita rasa, pastel ini memiliki rasa yang enak, gurih, dan membuat ketagihan untuk menikmatinya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan boleh tekan tombol lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.